sebelum Pak Arifin kenal Kristus ya, Oh. yang kayak Hitler itu. Iya. Apa aja yang Oke. dia pernah lakukan yang nggak baik buat Bu Vivi? Waduh ini gimana? Bukan untuk saya ya, Ya, saya ya, ya memang menyakitkan lah. Kata-kata. Kata-katanya menyakitkan. Merendahkan. Kamu nu untung dapat aku, mama misalkan gitu. Misalkan itu. Tapi enggak main dan tangan lakinya ya. frustrasi karena apa? Dibilang tidak bisa punya anak saya. Ya itu. Ya, jadi limpahnya pada dia. Sorry Pak, yang bilang siapa Pak? Dokter. Oh, Oh, jadi itu kepedeannya ngantem hilang. PD-nya Pak Arifin, Oh, harga iya. dirinya. Egonya. Iya toh. Rasanya kayak bumi ambles kok. Iya toh. Wow. Stand by. 3, 2, 1, action. Kalau orang bilang orang ini puber kedua, puber ketiga itu gimana menurut Pak Arifin Ya, sebagai krisis seorang laki-laki yang sudah banyak pengalaman? krisis usia pertengahan. Ada kan masuk. Midlife crisis. Dia hampir 50. Tapi ABG. buat orang sukses 45 sudah mulai. Oh, anak baru 45, gocap. 50, 55 itu Karena di bahaya. puncak ya. Iya, sedang mencapai sesuatu. Jadi saya kira banyak yang mendadak ninggalkan keluarganya. Iya. Nggak Iya ada toh? hujan, nggak ada angin ya. Iya, mendadak. Bahkan terjadi pada hamba-hamba Tuhan loh Pak. Nah ya, karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau saya kan punya bapak rohani, punya rekan-rekan, dan dengan maaf, dengan segala macam kesibukan ya, bukan Iya, bisnis, tapi punya goal yang besar, tidak sempat. Saya mengucap syukur pada Tuhan buat itu. Nggak Ya. sempat untuk berbuat dosa. Nggak sempat Loh. mikir yang macam-macam. Tidak mikir sempat macam-macam. berbuat dosa gini, jangan beri kesempatan. Oke. Sibukkan Saya diri tidak kita mau gitu satu ya. mobil berdua saja Dengan yang bukan anggota wanita. keluarga saya. Tidak mau saya. I see. Iya betul. Loh, hati-hati. Betul Pak. Catherine Kuhlman jatuh dengan pemuda usia 30. Nah gimana? Gara-gara disetirin kemana-mana gitu. Loh iya, karena dia pemain gitarnya. Ya tahu, karena pelayanan, ya ngomong curhat, bahaya. Berarti hamba Tuhan yang paling diurapi pun masih bisa Bahaya. jatuh dalam dosa. Dalam ya. dosa. Sekarang itu. ini ya, Daniel, coba lihat bagaimana jahatnya dunia ini, iblis. Iya. Hamba-mu Tuhan bisa meninggal. Itu dipermasalahkan. Iya, betul. Iya toh? Betul, betul. Karena ternyata dulu waktu masih hidup ada pelecehan Dia nggak bisa bela seksual diri. gitu ya. Oh, kenapa Oh, dulu tidak iya. diekspos pada waktu masih hidup gitu ya? Dia tidak bisa bela diri, dia bisa mati. Jadi kayak namanya dirusak ketika sudah meninggal Lah gitu iya. ya. Oh, iya, iya. Raffi Zacharias. Betul, betul, betul. Ya toh? Frank Houston. Betul, betul. Tapi kan masih anaknya Bella. Iya, anaknya itu dituntut karena tidak melaporkan bapaknya. Wah edan, memang iblis itu cari kesalahan kita. Sekarang TB Yosua, nggak usah mati. Gimana dia bela diri? Oh gitu ya. Lalu gimana Pak? Supaya kita, maksudnya kan ini saya rasa relevan apakah hamba Tuhan yang cukup besar ya, maksudnya dan berhasil banget dalam pelayanan, termasuk juga pengusaha-pengusaha. Ini kan godaannya sama jadinya gitu. Karena kan kalau kita lihat, tadi kita ngomong tentang midlife crisis itu mungkin dulu pada waktu masih muda nggak bisa apa-apa karena nggak punya kemampuan, nggak punya influence, nggak punya uang. Sekarang pada waktu udah mencapai posisi tertentu, uang itu tiba-tiba datang. Influence itu tiba-tiba ada. Nah kemudian dia tiba-tiba punya satu permainan baru yang dia nggak pernah rasakan gitu loh. PMS, Apa itu? power, money, sex. Oh, oke. Yang paling powerful power. Ya, power itu dapat money, dapat seks. Iku maaf, ketua mau itu ya Chinese paling jelek lah, tapi pacarnya Ya. banyak. Betul, betul. How about Hitler? Hmm. Iya toh. Jadi yang nomor pertama harus tahu segala sesuatu yaitu seperti nama gerejamu. Semua karena anugerah Tuhan. I see. Saya bilang ujian paling berat itu apalah? P ujian. Ujian. Pujian. Oh pujian. Hati-hati. Oke. Karena orang pasti jatuh itu dimulai dari dipuji dulu. Ya? Iya, dipuji. Iya, karena itu kalau orang tahu pujian hanya untuk Tuhan,
Ya, glory to God in the highest. Betul. Jangan curi. Jangan curi. Maksudnya- Saya berdua ya. Saya bersyukur saya bisa jadi gembala. Gimana pun ya kita ngakui kan ada fans-fans Iya. begitu. Tapi istri saya tidak pernah cemburu, cuma dia memperingati kalau ada yang Dekat-dekat. agak Ada ya. nggak So kayak gitu? Pernah akrab. So akrab. Ya ada aja. Minta konseling gitu ya Bu. Loh, soalnya sudah sering kan, maksudnya seorang Konseling sama wanita istri. minta konseling ke misalnya suamiku, terus dia bilang konseling sama istriku aja kan, karena sama-sama wanitanya. Nggak mau Bu, memang dia maunya dikonseling sama pria gitu. Ya itu gimana? Iya. Ya saya enggak mau berdua saja di dalam Ya, kita satu dampingi. ruangan. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, Ya jadi kita jaga diri sendiri. Ya, jaga. Saya ingat ada hamba Tuhan hebat tuh Ibu Ernatan Surabaya. Ya. Waktu itu kan saya masih muda 28. Sekarang tahun ini 73. Wow. Dia bilang gini, Arifin, kalau Y tidak punya ilmu Yusuf, Y jangan pelayanan. Ilmu Yang Yusuf. mana? Yang lari dari atau melarikan Tante diri? Potifar. Melarikan diri. Melarikan diri. Ya. Dari godaan Tante Potifar. Iya. Kalau dia itu enggak seksi ya bukan godaan. Iya, iya, Oke, iya. oke. Lah iya kan Betul, namanya betul. godaan Make sense, ya. make sense, ya. Menggoda. ya Jadi toh. harus punya kemampuan untuk lari dari godaan. Iya, ada orang tanya saya, Pak, apa iblis itu bisa baca pikiran saya? Enggak bisa, saya bilang. Tapi yang didatangkan itu yang idam-idaman saya. Waduh, yang ada dalam pikirannya. Iya. Kamu pernah ngomong enggak? Oh iya, saya pernah ngomong gitu. Lah iblis rekam itu. Ambil, heeh. Iya Oh. kan. Jadi dia tuh tipe Ya. saya misalnya. Ya pokoknya gini ya. Yang bisa kita setia tuh cuma Roh Kudus. Ya, amin. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Amin. Dulu ya kita kalau saya mesti pergi sendiri untuk pelayanan, kita doa, kita Semper bilang Fidelis. Semper Fidelis. Apa itu? Semper Fidelis Sampai itu ketemu. adalah forever faithful. Forever faithful. US Marine memakai istilah itu Semper Iya, Fi. iya. Dia Semper Fi, maksudnya Semper Fidelis. Jadi kalau ada temannya luka, bagaimanapun dia harus bawa ke markas. Oh iya. Nggak akan pulang boleh. sebelum Nggak akan meninggalkan. nggak akan meninggalkan Sering kita temannya. lihat Iya, film- iya, Nobody iya. is filmnya. left behind. Iya. Sampai diangkat benar-benar. Iya, 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 benar, iya. benar. Betul, betul. Iya, iya. Itu kualitas yang bagus banget tuh. Iya. Nah, Pak Arifin, kalau untuk pengusaha nih, kan kita memang bukan pengusaha ya, tapi kan kita ada teman-teman pengusaha yang kalau kita ngelihat godaan mereka gede banget ya, karena kan biasanya istri nggak mau ikut nih. Kalau kita hamba Tuhan kan zaman sekarang sih jarang hamba Tuhan yang istrinya nggak ngikutin suaminya. Nah, kalau pengusaha masih banyak di mana istri-istri nggak mau ikut atau Business memang trip sendiri ya gitu ya. tidak memungkinkan untuk ikut. Jadi akibatnya ya suaminya terekspos. Sekretarisnya pasti yang sangat cantik, misalnya contoh gitu. Terus kemudian di kantor mereka ada di sekretaris saya penthouse laki-laki. Luri. Paul Suryanto. Tapi kalau zaman sekarang sekretaris laki-laki juga bisa bahaya ya Pak. Nah itu. Iya, tapi Suryanto street lah. Kalau Suryanto, nggak mau disebut. Suryanto itu pemirsa adalah teman SMA kami berdua. Nggak, maksud saya dalam kasus yang lain, bukan Pak Arifin sama Suryanto gitu Iya, loh kalau Pak. pengusaha punya tower, dia ada di penthouse yang nggak bisa diakses oleh siapapun juga kecuali dia, istrinya, atau mungkin ada pintu lain cuman sekretarisnya. Nggak ada yang lihat gitu. Terus kemudian harus punya jet pribadi yang pilotnya udah nggak bisa akses ke Saya sana. pernah ketemu satu keluarga, tidak saya sebut, kaya sekali, dan dua-duanya adalah majority shareholder. Ya. Disyaratkan oleh pemegang saham tidak boleh naik pesawat bersama. Maksudnya gimana Pak? Sorry. Soalnya Oh, kalau karena ini baru harus crash. kalau Nanti ada kemudian crash hancur. landing Iya. salah satu aja. Berarti suami istri nggak gitu. boleh naik pesawat bareng. Waduh. jadi mereka kasihan selalu di banget. kota yang berbeda. Waduh. Nah, itu jadi kekayaan yang menimbulkan Kehancuran itu. kemalangan. ya. Dan memang akhir Malah hidupnya jadi malapetaka akhir ya. hidupnya gini, loneliness is a disease. To be alone is okay, Iya. but loneliness is a disease. Dan ada muncul Dan benalu-benalu ya. di pemimpin sampingnya. itu is a lonely place. Menjadi Ya kan? pemimpin itu Karena adalah itu tempat saya yang tidak mau di atas, sepi. saya jadi pelayan saja. Dan kita selalu berdua, kita enjoy together. Iya, Apa tapi bisa kalau yang
pengusaha top gitu atau politikus top. Kan ya kita Kemana-mana berdua, iya, kita maksudnya kan apakah pernah baca memungkinkan? artikel di gedung Senayan sana kalau dibersihkan banyak kondom-kondom berkeliaran gitu. Ya, ya tergantung kitanya dah. Ya dah. Kita lihat David kurang punya istri berapa banyak. Tapi itu kan istrinya kan intrik ribut dia jalan-jalan di atas satu rumah. Biasanya yang di satu rumah itu kalau istrinya tukang ribut. Ya lebih baik di sudut satu Iya, rumah. daripada Ya, punya daripada istri yang serumah dengan istri yang suka bawel. bertengkar. Lah ini istrinya banyak. Ya dah. pusing kepalanya dia kali ya. Bukan pusing lagi ya toh. Dan dia melihat, kenapa dia mandi kok di luar? Pak Mungkin Jeba. diubut kali itu, Pak. Bukan kamar mandi banyak di dalam, di luar ya. Kelihatan. Outdoor. Iya, kelihatan. Outdoor ya. First look maybe okay, second look maybe not okay. Karena itu Ayub membuat perjanjian dengan matanya untuk tidak memperhatikan anak darah. Nah, jadi pornografi itu tidak bisa hilang, ya kan? Zaman Jadi sekarang itu itu kan bahaya gitu Ya, maksudnya jadi ya kalau Pak. dia tanya, apa mesti begitu ya? Enggak toh. Kan pemimpin bisa yang merakyat, yang yang melayani kayak Yesus. Dia enggak pernah sendiri loh. Dia selalu bersama murid-muridnya. Karena kami tuh pernah ya Pak kenal satu orang ya lumayan lah maksudnya ada posisi juga di gereja, di kantornya dia juga seorang pemimpin perusahaan gitu ya. Dan dia itu bikin perjanjian seperti itu. Dia tidak mau melihat seorang wanita lebih dari 3 detik. 3 detik. Dan dia Iya. ngajarin tuh ke semua yang ada di bawah kepemimpinan dia. Guys, kalian ya Tapi laki-laki gini, 3 hati-hati. detik. 3 detik. Jadi- 3 detik gitu. Jadi Pak, banyak wanita kalau ngomong sama dia tuh tersinggung karena nggak ada eye contact gini. Dilihat cuma 3 detik, terus sisanya tidak akan dianggap lagi. Tapi itu pun bisa Mengalami tiba-tiba kejatuhan, mengalami sampai kejatuhan, perceraian. perselingkuhan, tapi terus gini cerai ya. sama istrinya. Ragi Farisi. Ya toh, Ragi Farisi kan yang wajar aja ya toh. Yang Oh, iya. iya Berarti ini masuk kategori tidak wajar. 3 detik itu kan kelilipan. Tapi ya masuk akal kata Pak Arifin 3 detik, 3 detik lagi, 3 detik lagi. Pak, pornografi itu kan zaman sekarang susah untuk dihindari ya. Iya. Menurut saya siapapun bisa berpotensi untuk mengalami kejatuhan di sana. Karena dengan serangan-serangan masif dari sosial media. Walaupun sekarang kita tahu pemerintah Indonesia ini cukup tanggap dengan memblokir semua situs-situs porno. Tapi ada yang kelewatan. Kita nggak ngomong cuma level anak-anak kecil atau remaja, tapi orang-orang tua dan bahkan Justru kalau kakek-kakek, yang sudah tua nenek-nenek. lebih banyak. Karena- Wanita, ya itu makanya. wanita kan enggak terlalu tergoda pornografi. Tapi kan yang kita yang pria ini, Ya, ya tergantung kita sendiri. nah lah. makanya bagaimana Pak Arifin menjaga diri. Karena kan Menjaga diri. nggak mungkin Dihindari ya. Saya pernah tergoda, saya lapor istri saya. Di Contoh. doa nomornya langsung pasar yang lancar. Enggak dihindari lebih Iya, baik dihindari. aku kok anu ya ini. Jadi ya istri kan menolong, ya kan. Tapi ya kalau istri tidak menarik, ya toh Nah, ini istri poin tidak penting menarik, ini. iya jadi ya apa? Jadi pengen lihat yang menarik yang lainnya. Itu dia. Artinya istri itu Harus berarti menarik. mau nggak mau harus menjaga penampilannya untuk tetap Iya. menarik. Rifka itu artinya menawan. Menawan. Ya. Oh, apakah engkau menawan buat suamimu? Ya. Aku menawan nggak buat kamu? sangat. Menawan atau belenggu? Lo lain lagi lah Pak itu. Iya, iya. Nah, kalau sekarang kan tendensinya juga nih. Orang punya duit, sekarang itu lagi marak industri oplas, Operasi plastik. operasi plastik. Nah, biasanya kita ngelihat-ngelihat ada wanita-wanita yang umur 70-an tapi modelnya kayak umur 40-an, bener-bener Si kenceng. kencang semua gitu. Itu gimana? Apakah wajib untuk Tidak ada dituntut satu ke sana atau garis gimana? kerutan. Ini original. Ya, yang itu lupus, lupa usia. Ya kan? Saya bilang saya mau kamu original. We Seperti, grow old together. we grow all together. Mantap. Ya sudah kalau memang ya
sudah weekly, ada apa-apa lah. Yang penting ada Weekly kualitas. apa, Pak? Weekly yang mana? Weekly. Ya, saya umur 70. Enggak, men, kamu bilang lebih baik asli daripada Iya. monyet apa? Lebih baik wanita senior daripada monyet muda. Jadi kalau oplas-oplas Oplas tuh kan jadi monyet muda. jadi aneh, ya, sometimes Oh, jadi maksudnya aneh. Ya. Jadinya aneh. aneh. Gak bisa ketawa katanya. Nggak, nanti copot benangnya. Pakai benang. Tapi yang Korea kan hebat, Pak. Yang udah nggak kelihatan banget. Nah, buat apa? Oh. Sekarang gini ya, wanita suka dibilang lebih muda. Kalau pria enggak lah. Ya kenapa? Saya bangga a senior citizen. Bapak, Iya. seperti umur 50-an ini melecehkan ini. Orang membutuhkan father. Ya kan? Di dunia ini yang dibutuhkan father, spiritual father. Father of a nation. Yang dibutuhkan itu. Iya, iya. Yang lebih mudah tergoda itu kalau yaitu saya satu kali ada seorang hamba Tuhan yang jatuh. Dia foto kiri kanan, ya toh, saya tidak mau sebut nama, kamu kenal. Istri orang dua-dua. Saya panggil. Ya mungkin bukan dari kelompok kita, tapi konseling kepada saya. Saya tanya, kamu tidak mungkin jatuh mendadak. Iya itu, saya persiapkan khotbah BT, saya lihat situs-situs tertentu. Nyiapin khotbah, Heeh. ngelihat situs. Bosen, cari inspirasi, yaitu jangan ada waktu kosong. Jangan ada kesempatan, jangan berikan foothold for the devil. Iya. Selain daripada itu dia ada kecewa. Sama. Orang kalau ada kecewa itu atau tersinggung, itu rawan. Ya masih ada yang Ya kayak Ahitofel tuh bunuh diri. Ya. Ya, Kecewa sama istrinya atau? dia kecewa sama David. Ya toh, Ahitofel tuh karena Batseba itu cucunya. Oke. Dia adalah opa daripada dan dia penasihatnya David. Terus dia gantung diri. Jadi pokoknya kalau orang itu fondasi tidak kuat, fondasi itu apa? Abah, father, fundus. Saya mau cerita sesuatu. Bahasa suami itu dari bahasa Sanskrit. Artinya apa? Ruler. Ya. Pemimpin. Ya. Dan juga seorang yang bisa menguasai diri. Jadi bahasa Indonesia suami. Suami itu SUAMI. Ya, Houseboy. itu suami. House- SWAMI. Oh, aslinya W. SWA. Jadi bahasa Malay, bahasa Indonesia suami. Aku kan teachernya dia. Iya tuh. housebound. House apa, Bu? Ada yang bilang husband itu juga housebound. Housebound. Yang mempersatukan rumah. Suami fundus. Fundus itu fondasi. Kebetulan saya kan tukang ahli bangunan. Iya. Rumah tangga kuat kalau fondasinya kuat. Betul. Setelah saya berdamai sama papa saya punya bapak rohani, bapak surgawi, lumayan kuat. Banyak orang itu, ya itu yang saya ceritakan. Dia bilang, ya Pak Arifin, lah kucing dikasih dendeng. Lo kan bukan kucing. Ya tapi gara-gara pornografi. Loh, maksudnya gimana, Pak? Dia awalnya kucing dikasih dendeng, berarti dendengnya tiba-tiba muncul di laptop dia gitu. Kan ada pengagum-pengagum, hati-hati. Oh ya, fans-fansnya. Kamu iya, ceritakan, iya. kenapa kamu bilang aku aman? Ya, soalnya pengagum dia itu banyakan oma-oma. Oma-oma. I love my mom. Jadi banyak oma-oma mau jadi mamnya saya, bukan pacar. Jadi itu salah satu yang aman ya. Masa sih Bu Vivi, kupikir wanita muda juga banyak yang mengagumi Pak Arifin. Enggak lah. Takut nih. Opa-opa, opung. Takut. Iya, iya. Kan Kalah. di dunia sekarang itu kan ada istilah sugar baby, sugar daddy, sugar mommy gitu ya. Kan istilahnya itu kalau kita kan Tuhan Yesus ngomong kita ini berada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Nah, tetapi kita nggak bisa menampik untuk nggak melihat bahwa orang-orang kaya yang sudah berumur, biasanya kan sudah berumur nih ya, 50, 60, 70. Sekarang naik mobilnya bagus tapi ceweknya muda-muda. 25-an, 30-an gitu gimana, Pak?
Ya, sekarang kita lihat kita dipanggil jadi salt, tidak dipanggil jadi sugar. Itu satu, ya toh. Nice. Iya kan? Iya, kebanyakan Benar. sugar Very kencing nice. manis nanti. Iya. Tapi kita harus tahu banyak wanita ya cari memang father figure. Figur ayah. Awalnya itu, Pak. Father Iya. figure. Ya bukan karena mendapat barang ya. Iya. Perlu karena kecewa dengan bapaknya, ya kan? Rata-rata begitu. Awalnya. Ya, kemarin saya ketemu seorang nona waktu ibunya diusir oleh bapaknya yang jahat galak itu. Dia bilang kamu gantikan mama kau. Dia kira masak, jaga adik. Nah, termasuk Sampai urusan ranjang. Waduh. Wow. Waduh. Ya. Hancurlah hidupnya dan dia makin lama jadi piaraan orang, makin lama makin rendah sampai ketemu Tuhan Yesus. Berarti kuncinya orang-orang yang terjebak ini ya harus ketemu Tuhan Yesus secara Ketemu pribadi Tuhan ya. Yesus. Iya. Terus dia telepon saya, Bapak, saya enggak mau loh. Papa saya mau tinggal dengan saya. Nah ya kamu ngomong baik-baik. Tapi apa yang terjadi, Tuhan tidak akan izinkan lebih dari kekuatannya. Sebelum dia maksa masuk rumah situ, meninggal dunia bapaknya. Tetapi masalah dengan orang tua, khususnya dengan ayah itu, yang bikin Real, orang ya? jadi lesbi, jadi gay, itu dari sana. So it's a real problem ya Pak ya. Loh iya, LGBT coba kalau cari. Nah saya banyak melayani orang di penjara kan. Ya. Nah, rata-rata masalah sama ayahnya. Fatherless. Jadi harus Fatherlessness. bagaimana Pak para ayah ini? Iya. Nasihatnya Pak Arifin. Let us raise up fathers. Pak Roni masih muda, ya belum hampir 60 ya. Tapi sejak dia seumur Daniel, dia dipanggil babi. Banyak orang anggap dia sebagai ayah. Jadi it's not about age, it's about maturity. Itu yang harus dibangkitkan. Jadi karena itu pelayanan pria sejati di kelompok kita Rockman itu jadi yang utama. Itu entry. Iya. Karena orang-orang menyuarakan hal yang sama Iya, dan mengetahui ada tantangan yang sama ya. iya, Jadi bukan the lone ranger. iya. Kalau seorang yang mendiri mencari hawa nafsunya, udah jelas loh. Orang yang menyendiri mencari hawa nafsunya. Betul. Kapan itu ada, waduh anak saya tinggal di apartemen sendirian. Oh, anak muge kan. Ya, iya aku langsung tahu. Langsung Bapak tembak gitu. Langsung tahu. Iya Pak, itu masalah saya. Lo ngapain? Ya, orang belum nikah kok tinggal sendiri itu kan mencari hawa nafsunya. Memuaskan kesukaan dia. Lust, Iya, ya. hawa nafsunya betul. Iya. Betul. Wow. Ya, kalau itu orang luar ya sudahlah, tapi kalau dalam Tuhan itu aneh. Nah, kemudian kan banyak juga yang panggil saya Dedi. Ya, wanita-wanita muda ya toh. Tetapi ya ada batasnya toh, ya kan? Dan kita selalu bersama. Iya. Jadi kebersamaan suami istri ini memang sangat diperlukan ya. Iya. Kapan tuh ada satu fitnah bahwa saya punya piaraan di Bandung. Saya mengucap syukur apa? Yang marah adiknya dia. Kok orang bisa percaya? Wong selalu bersama. Dalam hati saya, oh saya dibela. Iya, ya minimize lah Oke. lubang untuk orang ya memfitnah kita. Karena jahat sekali. Coba bayangkan satu hari mungkin Daniel akan bicara soal ini. Saya melihat orang sudah mati, dituduh, Iya, make sense. yang tidak ada saksinya. Contoh kayak Raffi Sakarias, itu tukang pijat yang kerja dia ada perusahaan Di seperti Thailand, itu. ya. Kenapa tidak ada laporan? Kayak sekarang Eugene Carroll yang nuduh si Trump karena dilecehkan 23 tahun yang lalu. Yang golek duit aja. Nyari dosa masa lalu. Loh, iya, Iya. dan tidak ada buktinya. Kenapa dia tidak lapor? Kenapa dia tidak? Ya sekarang mendekati pilpres ini aja. Jangan heran nanti ini juga di Indonesia akan keluar fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Ya, semoga Indonesia Iya, aman. jadi black campaign. Iya, iya. Amin. Iya. Iya, karena memang kalau hamba Tuhan nggak bisa dilawan ya dijatuhkan gitu ya. Ya. Oke, kalau kita kembali ke pernikahan lagi ya Pak Arifin Iya. ya. Bisa Pak Arifin tolong berikan masukan atau saran buat
pasangan suami istri khususnya yang usianya sudah senior gitu Pak. Gimana caranya supaya kalau Pak Arifin kan beruntung enggak mengalami puber kedua, ketiga, keempat. Terutama yang istrinya sudah menopause itu loh Pak. Gimana supaya bisa melewati masa transisi itu dengan baik. Supaya musim dingin mereka tetap hangat, itu gimana? Ya, kita tahu juga ini yang masuk usia 50, ada menopause, ada andropause. Iya. Ya toh? Dan itu kita perlu yaitu pertama-tama harus tahu itu kan biological dan fisiologis yang harus dilewati, ya kan? Jadi saya ingatkan tentang loss of marriage saja. Seorang laki-laki dewasa ini meninggalkan ayahnya dan ibunya, Betul. bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Ya, mereka keduanya telanjang tidak merasa malu. Jadi yang pertama-tama itu jangan orang yang belum dewasa menikah, yang masih tergantung sama orang tua, kan kebanyakan begitu, karena orang tuanya kaya, ya toh. Betul. Jadi dalam hal ini itu priority. Kedua, saya dengan dia tahu meskipun I don't take her for granted seperti dulu. Saya mengembangkan rasa syukur punya istri seperti Sarah, Vivi Sarah. Ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa the law of purity. Kita ini sederajat tapi berbeda fungsi. Ini istri saya kasih sendok garpu. Aku garpu nih ya. Tajam. Kamu spoon, ya. Jadi saya pesannya adalah kebersamaan ini berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan dan ya kita tidak punya hobi yang sama. Dia tidak suka olahraga, ya kan? Tetapi ketika kita melayani Tuhan seperti kalian, it's a privilege. Itu sungguh indah. Ya, puji Tuhan. Dan tidak ada, oh aku sudah tua. Nah, kita lihat Abraham. Bagaimana Sarah itu ketawa dikasih tahu akan berahi pada suaminya. Dia ketawa. Kamu ketawa kata Tuhan. Enggak, aku enggak ketawa. Iya, kamu ketawa. Apakah suamiku akan berahi kepadaku? Loh iya, enggak apa-apa toh. Ya berahinya mungkin bentuknya lain. Ya. Ya jadi tidak cuma fisik, tidak lagi fisikal, percayalah. Umur desa nipu, ya kan? Tapi masih bisa kan Pak physical? Ya selama masih bisa. Ya, Dicoba aja. loh, pria itu selalu mau ndak selalu bisa. Oh gitu. Wanita selalu bisa ndak selalu mau. Ya. Jadi tentang hubungan seks ya selama masih bisa ya ndak apa-apa. Cuma saya ndak mau yaitu seperti orang-orang lain. Stem cell atau yang begitu. Hindarilah. Yang normal-normal aja. Kan kita bilang, ada teman ngajak, ayo kita stem cell di mana gitu. Saya sama dia bilang, gak usah. Let's grow old together. Beautiful. Iya. Yeah, Kita masuki golden years in our life. Iya kan? Quality. Quantity berkurang, tapi quality. Harus ada saling melayani, pelayanan saling lah, saling melayani, saling menasehati, saling menolong, pokoknya saling lah. Saling mendoakan. Karena kita berdua nih satu tim, Betul. jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin ya pernikahan yang ini yang Tuhan inginkan gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri. Saya punya visi sendiri, dia punya visi sendiri. Enggak. Tapi visi kita juga satu. Aku yang terkenal sampai sekarang kemesraan ini. Bukan berarti kalau sudah berumur hilang. Enggak, tetap ada. Tetap mesra ya. Iya, mengerti bahasa cinta. Waktu saya terkena COVID. Terus habis itu ketika saya tidur, saya rasa kok dia ngelus-ngelus bibir. Aku pura-pura enggak tahu. Tapi aku menikmati. Takut dia takut jadi janda. Ya, kita sangat intim satu dengan yang lain. Beautiful. Banyak orang mempunyai slogan Let's Grow Old Together. Tapi pada waktu mereka mau menjalani itu ternyata mereka nggak tahan. Kita beruntung ya.
Hari ini kita bisa ngelihat contoh Pak Old Arifin sama but Bu not Vivi. cold. Iya. Iya, kuncinya itu berarti ya. Old is gold. Old is gold. Betul. Kita rekap ya. Terima kasih banget. Makasih, Kita Pak belajar Arifin, banget Bu Vivi. dari Pak Arifin sama Bu Vivi. Jadi ya tadi yang pertama, kita bicara tentang fakta kehidupan. Beliau ini, mereka berdua tidak bisa punya anak secara jasmani. Tapi itu memang menjadi satu pukulan yang sangat menyakitkan. Dan ini ada orang-orang juga di luar sana yang juga punya fakta-fakta kehidupan yang juga nggak kalah, istilahnya nggak kalah berat gitu loh, yang sangat menyakitkan. Tetapi kemudian hanya Tuhan yang menjadi penolong mereka yang merubah kehidupan. Ini yang pertama gitu. Yeah. Kemudian yang kedua tadi kita belajar bahwa di dalam kehidupan itu ada musim ya Pak ya. Tetapi musim itu bukan untuk membuat kita lupa diri, karena ada power, ada money, ada seks yang kita harus kuasai karena kita roh yang dalam kita ini, yaitu roh Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu ini. Nah kemudian kita juga belajar hari ini kebersamaan. Jadi suami istri perlu bersama-sama di dalam kondisi apapun juga. Termasuk tadi Bu Vivi cerita membuktikan sampai di bawah kolong jembatan pun aku akan temenin gitu. Jadi suami istri perlu membuktikan cintanya. Terus kemudian kita juga belajar hari ini banyak tentang bagaimana seorang suami itu perlu juga tetap bergantung sama Tuhan, tetap saling bersama-sama, romance tetap ada gitu ya. Courting istrinya. Ya, apalagi yang kamu tambahkan yang Jangan kita lupa pelajari? ngejar istrinya. Ngejar istrinya, bukan jadi mantan pacar tapi terus pacaran ya. Ya karena kita ini betul-betul jadi satu dalam segala hal. Betul. Roh kita bersatu itu hubungan 60%. Jiwa menyatu 30%. Kenapa banyak orang? Sebab cuma tubuh cuma 10% kekuatannya. Kita lengkap ya tahu karena satu roh. Dan satu lagi kita melayani Tuhan bersama. Melayani Dan bersama-sama. saya tahu bukan cuma I love you, I need you. Oh iya. Ini banyak orang tidak tahu. Betul. Dan juga kita tuh satu dalam segala hal. Banyak orang keuangan tidak jadi satu. Betul. Itu siap untuk cerai itu. Iya kan? Amazing. Thank Kita you. semua jadi satu ya. Terima kasih. Dan old But gold. but gold gitu. Growing old together bukan suatu keputusan yang kurang bijak, tapi adalah suatu komitmen yang harus diambil And bersama-sama old ya. is not cold. Old is not cold. Cold. Jadi buat hubungan dalam rumah tangga selalu hangat, selalu panas gitu, bukan karena ribut, bukan karena berantem, tetapi karena saling mencintai. Karena firman Tuhan ngajaran kita bahwa kasih mengalahkan segala macam dosa. Kenakanlah kasih. Yes. Terima Kolose kasih. 3 nggak salah, 14. Ya. Terima kasih Pak Arifin. Thank you, Pak Terima kasih Bu Arifin. Vivi. Thank you, Kami Bu belajar Vivi. banget hari ini dan semoga pemirsa-pemirsa yang Ingat ya kita salt bukan sugar. ya, Iya. salt, but juga ini penting. Kita ini dipanggil untuk menjadi garam dan bukan menjadi gula. Iya. Lupakan menjadi sugar daddy, sugar baby, sugar mommy. Kita menjadi garam dan terang dunia. Thank you banget. Pemirsa sekalian, kalau diberkati, share ulang dari apa yang kalian sudah tonton pada saat ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Karena dengan cara demikian kalian sudah memberikan support yang luar biasa buat Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. See you next week. Yes. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.